warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sandrika Nusul Ramadhani dari kelas 222A Manajemen. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang etika bisnis dalam manajemen produksi. Yang pertama, pengertian manajemen produksi. Pengertian manajemen produksi adalah bagian dari lingkup manajemen yang memiliki peran untuk mengkoordinasikan dan mengambil keputusan dari beberapa kegiatan seperti perencanaan, organisasi, serta pelaksanaan aktivitas produksi yang mencapai suatu tujuan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, tujuan manajemen produksi. Tujuan dari manajemen produksi adalah melakukan kegiatan pengelolaan, mengatur, serta mengendalikan proses produksi barang dan jasa agar jumlah, waktu, harga, kualitas, serta tempatnya sesuai dengan keinginan konsumen. Yang ketiga, definisi etika dalam manajemen produksi. Etika dalam manajemen produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Yang keempat, pentingnya etika dalam manajemen produksi. Seperti banyaknya kasus-kasus yang akhirnya mengancam keselamatan konsumen karena dalam memproduksi, produsen tidak memperhatikan hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada konsumen, sehingga sangat diperlukan sekali etika dalam hal produksi agar tidak terjadi suatu hal yang hanya menguntungkan diri sendiri tanpa melihat efek jangka panjangnya. Etika dalam produksi ini lebih menekankan kita untuk selalu memproduksi barang atau makanan yang tidak hanya menguntungkan diri sendiri saja, tetapi untuk semua orang juga, sehingga masyarakat yang membeli produk itu tahu jelas fungsi dan manfaat produk itu tanpa harus takut terkena efek negatif dari produk tersebut. Dan yang kelima, pandangan kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. Jadi, perusahaan berkewajiban untuk memberikan produk sesuai dengan karakteristik yang dimaksud dan memiliki hak korelatif untuk memperoleh produk dengan karakteristik yang dimaksud antara lain kewajiban untuk memberikan suatu produk dengan karakteristik persis seperti yang dinyatakan perusahaan, yang mendorong konsumen untuk membuat kontrak dengan sukarela dari yang membentuk pemahaman konsumen tentang apa yang disetujui akan dibelinya. Jadi, pihak penjual berkewajiban memenuhi klaim yang dibuatnya tentang produk yang dijual. Yang pertama, kewajiban untuk memberikan suatu produk dengan karakteristik persis seperti yang dinyatakan perusahaan, yang mendorong konsumen untuk membuat kontrak dengan sukarela dan membentuk pemahaman konsumen tentang apa yang disetujui akan dibelinya. Jadi, pihak penjual berkewajiban memenuhi klaim yang dibuat tentang produk yang dijual. Yang kedua, kewajiban untuk tidak memberikan gambaran yang salah. Penjual harus menggambarkan produk yang ia tawarkan dengan benar. Ia harus membangun pemahaman yang sama tentang barang yang ia tawarkan di pikiran konsumen sebagai barang tersebut adanya.